Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Camat dan para hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Pertama, kita sepakat bahwa saya tidak akan berbicara panjang lebar Pak Camat, karena yang hadir ini semuanya tuan guru ini. Malu saya mengungkapkan sesuatu karena beliau ini sudah lebih tahu. Beliau tahu tentang kematian yang akan dibahas, hanya saja beliau ini belum mati. Tahu dia, tapi dia belum mati. Jadi mungkin tidak perlu kami akan berpanjang kalam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Jumatri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan beberapa ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyyiris shabirin. Jadi disebut di sana salah satu ujian itu adalah kematian. Ini untung saja ayat ini turun pada waktu itu 1500 tahun lebih yang lalu. Andainya turun ayat ini sekarang Pak Camat, ujian pertama itu pasti insya Allah akan disebut oleh Allah batu akik. Tapi untungnya memang ayat ini turun pada waktu itu. Belum tren yang namanya batu akik, sehingga Allah tidak sebut itu batu akik. Kematian ini bagi kita orang-orang yang beriman, yang bertakwa, tidak ada masalah. Karena disebutkan tadi, ya. Untuk apa? Untuk menguji kesabaran kita. Kita yang masih hidup ini diuji kesabaran kita ketika kita ditinggalkan atau meninggalkan, ya. Lalu orang-orang yang ditimpa musibah, baik itu kematian, musibah lain-lain, dia ucapkan, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksud saya bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak ada masalah dengan kematiannya. Masalahnya di mana? Masalahnya ketika kita mati, iman tercabut dari badan kita. Atau orang-orang yang kafir itu mati, itu jadi masalah nanti di dalam hidup selanjutnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sudah sama-sama mengetahui dalam surat Al-Mu'minun disebutkan bagaimana proses kejadian kita manusia ini. Pertama, Allah katakan bahwa kita ini diciptakan dari saripati tanah, ya. Contohnya begini, umpama saya lahir tahun 65, tentu tahun 60 itu saya belum ada, tetapi pada hakikatnya kita sudah ada, ya. Sudah tercatat kita di lahir mahfuz sana bahwa kita akan lahir pada hari ini jam sekian, detik sekian, dan kita akan mati pada hari ini dengan cara begini, di sini tempatnya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah diteliti oleh para ahli. Ya, detak jantung manusia itu, ya, diteliti oleh para ahli, ya, akan ada satu kecemasan pada detik-detik terakhir detak jantung itu. Itu kecemasan yang sangat luar biasa katanya. Karena apa? Kalau sudah kecemasan yang sangat luar biasa ini menghantui manusia, ya, maka itu tandanya itu detak jantungnya akan berakhir. Dan itu sudah diteliti oleh para ahli-ahli jantung itu, bahwa ketika orang yang mau meninggal dunia, semua sel-sel pendukung untuk mendetakkan jantungnya ini, sel ini mendukung bunyi detak jantung itu. Nah, ketika detak jantung terakhir itu sudah terketuk, dicoba oleh para ahli itu untuk dimajukan ketukan jantung itu. Tidak bisa juga.
Dia mundurkan juga tidak bisa juga. Nah, ini sudah dikasih tahu kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau jantung kita sudah berakhir, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Cari dokter sampai langit yang ke-9 untuk memajukan itu tidak bisa. Atau dia mundurkan tidak bisa juga. Nah, lalu diteliti juga oleh para ahli, oleh para ilmuwan bahwa sel-sel di dalam tubuh kita ini ada yang mati. Nah, begitu dia mati, dia digantikan oleh sel yang serupa, jumlahnya sama, volumenya sama, masanya sama. Tidak berbeda dengan sel yang sudah mati itu. Allah juga beritahu kita, ya, bahwa sesungguhnya yang menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surah Al-Mulk disebutkan. Nah, jadi apa yang diteliti oleh para ahli sekarang ini, dia temukan bagaimana kematian itu, dia temukan bagaimana kehidupan itu, maka itu sudah jauh sebelumnya Allah menceritakan kita di dalam Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian ini adalah hal yang sangat biasa sebenarnya untuk kita orang-orang yang beriman, karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Lalu Allah ciptakan dari saripati tanah itu diciptakanlah kita dari setetes mani. Setetes mani Allah ciptakan lagi dia menjadi daging. Daging Allah ciptakan tulang. Tulang ini dibungkus oleh daging dan terbentuklah manusia yang sempurna seperti kita sekarang ini. Nah, setelah kita sekarang ini di dunia ini, sekarang ini kan kita sudah sempurna. Allah ingatkan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Sesungguhnya Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk-bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kita menjadi posisi yang terendah aspal, seperti yang di depan kita ini. Mungkin dari situ diambil kata aspal itu ya, asfala safilin. Ya. Tempat yang paling rendah itu, dia digiles oleh mobil, dia diinjak. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Semua kita akan kembali menjadi orang terhina kalau kita tidak beramal soleh. Nah, Allah ciptakan muka kita yang gagah ini kayak Pak Camat, kayak kita semua. Enggak saja kita dibekali oleh yang kegagahan kita, oleh badan kita yang hebat, tapi Allah bekali manusia itu dengan akal dan pikirannya yang sehat. Ya, sudah cukup, tidak cukup lagi dengan itu. Allah berikan kita Al-Quran sebagai pedoman di dalam hidup kita. Karena syukur itu nanti akan kembali kepada orang yang bersyukur. Itu dah kalau saya ngomong di depan Ustadz selalu salah saya ya. Artinya seperti itu. Barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukurannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Mau satu makhluk orang bersyukur, tidak akan berubah status Allah sebagai Tuhan. Mau kita ingkar juga satu kabupaten Sumbawa Barat ini, tetap Allah itu sebagai Tuhan. Hanya kita saja dampaknya. Mau bersyukur itu dampaknya ke kita, mau tidak bersyukur juga dampaknya ke kita. Nah, lalu kita lupa, setelah kita dijadikan dalam bentuk yang sebaik-baiknya oleh Allah, lupa kita asal kejadian kita. Saya berdiri, badan besar seperti ini, ya, ada merek-merek lagi di baju saya. Dari mana saya diciptakan? Dari setetes air mani. Ya. Ada Pak Sekcam, ada Pak Camat, ada kita semua sama, kita diciptakan oleh Allah dari setetes air mani. Hanya kita lupa. Mentang-mentang kita sudah gagah, ya, punya BMW, lupa sudah kita. Jalan kita dari sana Telkom sampai di Polsek sana, jalannya sudah berubah, miring-miring jalannya. Kalau tadi jalannya lurus, sekarang udah miring-miring. Ya. Kenapa? Termasuk kita yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udah diingatkan kita oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Hanya kepada Allah. Tapi terkadang kita lalai, Pak, termasuk saya ini. Ya. Lalai
dengan kehidupan ini. Kalau sudah dengar gerinda itu di pinggir sekolah, walaupun saya ngajar, saya ngelihat gini di jendela. Anak-anak cepat ya selesaikan soalnya. Itu ada kepala sekolah saya, jangan marah Pak Nani. Sudah, kasih aja sudah, ini kamu tugas. Saya mau gosok cincin dulu. Ini kan sudah melanggar ini, ya. Padahal kita sudah tahu bahwa itu adalah kewajiban dan tugas kita, termasuk kita semua, bukan saja guru ya. Barangkali ada yang bertugas di kantor kepala desa, ada yang bertugas di kantor camat, ya. Mentang-mentang ada motif bagus, Pak Sekja bilang, saya mau patroli dulu ke Maluk. Dia cari di mana suara gerinda yang ngereng. Ya, kembalinya lagi. Saudara-saudara, ngomong lagi di sini cincin penuh. Nanti kita akan adakan penyuluhan. Ya. Lah ini apa? Ini satu tanda bahwa kita sudah lupa. Termasuk saya, Pak. Bener. Kalau sudah saya dengar gerinda ini, lupa saya ayat yang saya mau bacakan itu. Kadang-kadang otak, pikiran itu selalu lari ke sana. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita ingatkan termasuk saya, karena yang namanya mati ini tidak tahu kita. Tidak, dia ketuk pintu malaikat maut itu, Assalamualaikum Pak Hasan, saya mau cabut nyawanya. Tidak. Sekarang ini dia lebih kejam, malaikat maut itu banyak orang yang mati mendadak. Benar. Ternyata di dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang yang mati mendadak, kata Rasulullah itu tandanya semakin dekatnya hari kiamat. Dan menurut data statistik, banyak sekali orang yang mati sekarang ini di bawah usia 30 tahun, terutama disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Sekarang ini kadang-kadang yang sakit itu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang gagah-gagah check up. Wakil Menteri ESDM waktu itu kan pergi mendaki ke Tambora. Berapa dokter yang periksa? Lain yang periksa jantungnya, lain yang periksa darahnya. Oh, you sehat, silahkan pergi mendaki ke Gunung Tambora. Sampai di sana dia tidak tahu kalau di sana maut sudah menunggu. Lemes, meninggal di situ. Lagi-lagi diperiksa oleh dokter. Dokter bilang, ini matinya karena kurangan oksigen. Yang namanya oksigen kan berada di sekitar situ. Kalau memang kurangan oksigen, semuanya harus mati yang ada di situ. Bukan saja Menteri ESDM, tapi itu kan kata dokter. Ini ada kejadian nyata lagi. Orang miskin, pada zaman dulu itu tidak ada BPJS. Datang dia dibawa dari kampung ke rumah sakit umum Mataram. Apa dokter itu bilang? Ini harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, maka kemungkinan hidupnya tidak lama. Keluarga pasien tanya, kira-kira hidup saudara saya ini berapa lama Pak Dokter? Maksimal dia akan bertahan 15 hari kalau tidak dioperasi. Apa kata pasien yang sakit ini? Makan saja saya tidak dapat, apalagi mau keluarkan uang 15 juta. Pulang saja sudah. Kalau sudah Allah takdirkan mati, saya akan mati katanya. Benar. Dia pulang, meninggal dia, cerita di kampung sana di Gunung Sari, meninggal dia itu setelah sebulan lebih dikatakan usianya tidak panjang oleh dokter. Tapi duluan dokter yang periksa dia itu dipanggil oleh Allah. Ini yang namanya rahasia kematian. Makanya kadang-kadang kita tidak tahu, ya, gagah-gagah kita sekarang ini tidak tahu kita 1 menit yang akan datang sudah di sana kita ditunggu. Ya. Kita mau lari pakai mobil, malaikat maut sudah ada di Maluk. Kepas, lari 100, pergi ke Sekongkang. Di Sekongkang malaikat maut nunggu, karena kita belum mati, malaikat maut tidak ganggu kita. Balik kita lari ke Benete, pas di Benete tempat ajal kita dipegang, ubun-ubun. Mau kemana kamu? Lari ke Sekongkang kemana? Dicabut, habis. Apa yang perlu kita siapkan? Allah ingatkan kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Nah, ulama mengatakan ayat ini adalah cenderung untuk takwa yang dimaksud orang-orang yang akan menjalankan ibadah haji. Tapi bisa dikias untuk pada hari kiamat nanti, bahwa ibadah haji ini adalah miniatur bagaimana di padang mahsyar.
Jadi ayat ini bisa dipakai takwa untuk bekal kita juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bawa beras, bawa Indomie, bawa jagung untuk takwa kita, bekal kita kepada Allah, mungkin kita tanam satu KSB ini tidak cukup. Karena ribuan tahun, kita tidak tahu berapa tahun kita harus menunggu dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada ibu-ibu ini yang mendengar sebenarnya ya, yang namanya penghisaban itu sangat adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menzolimi seseorang, nanti dia akan tuntut kita kalau kita belum saling memaafkan di dunia ini. Udah kebaikan kita diambil oleh dia, kejelekannya diberikan kepada kita, maka tidak ada lain tujuan kita, nanti kita akan dikembalikan oleh Allah ke neraka. Oleh karena itu ketika di dunia ini baik-baiklah, terutama kepada tetangga. Karena orang bermasalah itu tidak jauh-jauh dari tetangganya, tidak jauh-jauh dari keluarganya. Ya. Ada kasus kemarin, kasus meninggal begini. Ya. Satu keluarganya mau motong sapi, satu keluarganya mau motong kerbau. Yang satu mau kambing saja 4 katanya. Terjadi hilafiah. Untuk memotong ini tok terjadi keributan di intern keluarga ini. Ya. Padahal yang begini-gini ini kan sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memang kita tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena adat di masing-masing tempat itu. Tapi jangan sampai ya, adat ini akan membuat suatu persoalan, perpecahan di kalangan lingkungan itu sendiri. Itu yang terjadi beberapa tempat yang di Maluku ini. Hanya persoalan mau potong sapi, mau potong kerbau saja ribut sama keluarganya sendiri. Tidak tahu bagaimana beratnya orang meninggal di dalam kubur itu mempertanggungjawabkan amalnya di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepanjangan kayaknya nih Pak Camat. Lupa saya kalau yang hadir ini Ustadz ini semua. Ya, terakhir sudah ayo. Soalnya Ustadz ini sudah pada senyum dari tadi ini. Ya. Terakhir, kita ini yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersiap-siap sudah ya. Karena tidak tahu kita ya, pulang dari sini, niat kita mungkin kita mau mengerjakan sesuatu ya. Ketika Allah di dalam hadis kursi tanya kepada malaikat yang mencabut nyawa, wahai malaikat maut, pernahkah engkau ketawa ketika mencabut nyawa seseorang? Malaikat maut menjawab, pernah ya Allah. Kapan? Ketika seorang hambamu memesan sebuah sepatu. Dia bilang kepada tukang sepatu ini, wahai tukang sepatu, buatkan saya sepatu yang kuat untuk saya bisa pakai selama 1 tahun. Ya, karena saya kerja di proyek, tapi ini bukan nyumon ini ya, proyek ini. Supaya kuat, supaya saya bisa pakai selama 1 tahun. Di situ malaikat maut berdiri di sampingnya sampai ketawa. Ya. Begitu sepatunya jadi, dibungkuskan oleh tukang sepatu, sepatunya dibawa pulang. Belum sempat dipakai sepatunya, dia sudah keduluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kondisi seperti ini kadang-kadang malaikat maut mentertawakan kita. Woi, besok kita ya, gosok yang motif ada itu harganya 5 juta. Oh ya, besok hari apa? Hari Sabtu. Udah, hari Jumat duluan dipanggil. Ya. Saya juga mengalami peristiwa ini. Saya pernah janji dengan almarhum Pak Wito mau ke Lombok, hari itu hari Rebo sore. Almarhum Pak Wito yang punya kos-kosan di situ. Janjinya Rebo sore, tahu-tahu Selasa sore beliau ya mau servis mobil untuk kita pakai besok. Tahu Selasa sorenya beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau yang mulia duluan, alhamdulillah saya masih disehatkan oleh Allah sampai sekarang. Oleh karena itu sekali lagi yang terakhir dari bayan terakhir, siap sudah kita ya. Dan jangan jadikan mati itu jadi masalah. Tidak ada masalah kita orang-orang yang beriman, mati itu enak tempat kita di sana. Hanya sana kita takut sekali kita tinggalkan dunia ini. Makanya penyakit yang paling berbahaya di kalangan umat Islam itu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sangat cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Padahal siapa tahu begitu kita sudah dimantun, datang anak kita bawa giok, ini jadi mesan bapak saya, plak, giok kristal.
Oh enak, oh kita lihat dari bawah, yuk dikasih sama anak saya. Ada masalah sebenarnya dengan kematian ini. Orang-orang kafir yang matinya itu bermasalah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau saya ini ngalor ngidol menyampaikannya karena saya grogi. Ustadz semua yang ada di depan saya ini, seperti yang saya katakan tadi, tahu dia tentang kematian itu hanya praktiknya yang belum dia laksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat barangkali. Demikian, masih jauh Ustaz. Kita tidak tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.